Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Nasir, NIM 220404502067, kelas BK C, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Manajemen Bimbingan dan Konseling. Pengertian dan manajemen bimbingan dan konseling. Manajemen berasal dari bahasa Inggris atau manajemen dengan kata kerja to manage, yang artinya mengurusi atau kemampuan menjalankan dan mengontrol. Manajemen adalah ilmu mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif yang didukung oleh sumber-sumber lainnya dalam suatu organisasi yang mencapai tujuan tertentu. Makna manajemen pelayanan bimbingan dan konseling. Mary Parker Follett yang dikutip oleh Hani Handoko 1999 menyatakan bahwa manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Pengertian ini mengandung arti bahwa para manajer atau pimpinan sebagai kepala sekolah oleh madrasah mencapai tujuan organisasi sekolah, mulai mengatur pengaturan orang-orang lain atau guru-guru dan petugas administrasi untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan atau dengan tidak melakukan tugas-tugas itu sendiri. Manajemen pelayanan BK dapat berarti proses perencanaan, perorganisasian, mengarah dan pengawasan aktivitas-aktivitas pelayanan bimbingan dan konseling dan penggunaan sumber-sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip manajemen bimbingan dan konseling. Perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, penyusunan personalia atau setting, pengarahan dan kepemimpinan atau leading, pengawasan atau controlling. Prinsip-prinsip manajemen bimbingan dan konseling. 1. Perencanaan atau planning. Bimbingan dan konseling sebagai suatu proses kegiatan membutuhkan perencanaan yang matang dan sistematis dari mulai penyusunan program hingga pelaksanaannya agar pelaksanaan bimbingan dan konseling memperoleh hasil sesuai tujuan yang dirumuskan. 2. Pengorganisasian atau organizing. Berkenaan dengan pelaksanaan bimbingan tersebut dikelola dan diorganisir. Sistem perorganisasian bimbingan dan konseling bisa diketahui dari struktur organisasi sekolah tersebut. Organisasi yang terdiri atas koordinator, anggota, dan staf administrasi. 3. Penyusunan personalia atau setting. Bagaimana para personalia ditetapkan, disusun, dan diadakan sebagai pembagian tugas agar dalam pelaksanaannya menjadi efektif dan efisien sehingga tujuan dapat dicapai dengan baik. 4. Pengarahan dan kepemimpinan atau leading. Berkenan dengan mengarahkan dan memimpin para personalia sehingga bekerja sesuai dengan job atau bidang tugasnya masing-masing agar aktivitas pelayanan menjadi terarah pada tujuan yang telah ditetapkan. 5. Pengawasan atau controlling. Berkenan dengan melakukan pengawasan dan penilaian terhadap kegiatan mulai dari penyusunan rencana program hingga pelaksanaannya. Pola-pola manajemen bimbingan dan konseling. Yang dimaksud pola manajemen bimbingan dan konseling adalah kerangka hubungan struktural antara berbagai bidang atau sebagai kedudukan dalam pelaksanaan di sekolah dan madrasah. Kerangka hubungan tersebut digambar dalam suatu struktur organisasi sesuai dengan pola yang dianut oleh masing-masing sekolah. Maka pola manajemen BK ini terdiri menjadi 2 bagian, yakni pola profesional dan pola non-profesional. Yang dimaksud pola profesional di sini adalah guru pembimbing di satu sekolah yang bersangkutan, direktur, alumni BK baik sastra 1 atau S2 atau strata 2 atau S2 dan strata 3 atau S3. Sedangkan yang dimaksud dengan pola non profesional adalah guru biasanya pembimbing direktur bukan dari alumni BK. Pola non profesional biasanya menetap kepala sekolah, guru mata pelajaran tertentu atau wali kelas sebagai petugas bimbingan. Aspek-aspek manajemen bimbingan dan konseling. 1. Perencanaan program bimbingan dan konseling. Untuk tercapai program perencanaan BK yang efektif dan efisien, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu analisis kebutuhan siswa, penentuan tujuan BK, analisis
situasi sekolah, penentuan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, penetapan motif pelaksanaan kegiatan, penetapan personel kegiatan, persiapan fasilitas dan biaya kegiatan, dan perkiraan tentang hambatan kegiatan dan antisipasinya. Cara berpikir seperti seorang ilmuwan. 2. Pelaksanaan dan pengarahan program bimbingan dan konseling sekolah sebagai satuan pendidikan perlu merancang program bimbingan dan konseling sebagai integral dari program sekolah secara keseluruhan. Program inilah yang akan dijadikan acuan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah tersebut. Terdapat 2 jenis program yang perlu dirancang dan diprogramkan, yaitu A. Program tahunan sebagai program sekolah. Program tahunan ini dijabarkan menurut alokasi waktu setiap semester. B. Program bulanan bahkan program mingguan. Oleh karena itu, perlu dibuat dalam satu matrik atau schedule. Aspek-aspek manajemen bimbingan dan konseling. 3. Evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling merupakan upaya penilaian efisiensi dan efektivitas manajemen bimbingan dan konseling di sekolah pada khususnya dan program bimbingan dan konseling yang dikelola oleh staf bimbingan dan konseling pada umumnya. Tujuan evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling secara umum, yaitu 1. Mengetahui kemajuan program bimbingan dan konseling atau subjek yang telah memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling, mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas strategi pelaksanaan program dalam kurun waktu tertentu. Aspek-aspek manajemen bimbingan dan konseling. 4. Supervisi kegiatan bimbingan dan konseling. Manfaat pokok dari supervisi ini adalah untuk mengendalikan personal pelaksana bimbingan dan konseling, memantau kemungkinan adanya kendala yang muncul dan dihadapi oleh personil dalam pelaksanaan tugasnya, mencari jalan keluar terhadap hambatan dari permasalahan dalam pelaksanaan program agar tercapainya pelaksanaan yang lancar ke arah pencapaian tujuan bimbingan dan konseling di sekolah. Itulah pemaparan materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.